Baik setik Bapak Ibu yang izin ingkang kula hormati Ustazah Kusmiati Sri Surjiati, ingkang kula hormati Bapak Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT, lajeng para alim ulama, para ustaz, Ketua Takmir Mushola atau Masjid An-Nur, lan ugi ibu-ibu, bapak-bapak ingkang sami rawuh, wabil khusus ibu-ibu lan adik-adik ingkang di wisuda siang menika. Pangapunten nyuwun izin nganggo bahasa Indonesia. Nempengaken sekalian kula Tata Sutarya asli saking Ciamis, Jawa Barat. Oke, meskipun sudah lumayan lama jadi warga Klaten, tapi kebetulan saya masih belum pede dengan bahasa Jawa total gitu. Oke, ngeten. Jadi saya ingin menambahi ngeten ya, rata-rata kalau di banyak tempat menikah kita itu ingin mempermudah orang itu dalam masalah beragama. Karena memang agak beragama itu sebenarnya tidak sulit ya Pak, tapi gampil. Nah, terutama salah satu kali pun dalam masalah membaca Al-Qur'an. Di banyak tempat atau zaman dulu, bukan zaman sekarang. Zaman dulu guru-guru ngaji niku boten ngeluruske atau ngengel murid deh sebelum bacaan Qur'ane api banget ngoten. Riyen ngoten niku. Ngati sing maos Qur'an atau sing belajar niku sampai mutung, Pak. Gara-gara salah kayak ulangi meleh. Ulang lagi sampai kemudian dibentak-bentak, kemudian mutung. Akhirnya tidak selesai dan ternyata itu kenyataannya. Banyak diantaranya ibu-ibu di sini itu sudah pernah belajar saja ini pun, riyen niku, pas alim niku. Tapi boten dilajengke, enggak dilanjutkan gara-gara mutung. Salah satu penyebab mutungnya karena guru ngajinya terlalu streng gitu. Nah, jadi apa ya? Ibaratnya pun dalam pikirannya yang namanya baca Quran itu angel, gitu. Padahal memang dalam ayatnya dijelaskan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ini kok janji Allah. Dan sungguh aku Allah telah memudahkan Al-Qur'an. Terus baca Quran itu jadi mudah menurut Allah. Kalau kita dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan seperti itu, ya itu benar gitu, pasti mudah. Ngaten. Nah, maka kemudian kita menggunakan metodenya kata jane metode yang kang gampil, termasuk ikron itu termasuk metode yang bikin mudah. Oke. Nah, menggunakan metode rubaiyat niku supaya memudahkan. Tapi bukan berarti benar-benar gampang terus kemudian nyepele sanes. Tapi gini maksudipun. Sekarang ini Pak, Bu, setelah diteliti, umat Islam, masyarakat di sekitar kita itu banyak masalah, banyak problem, gitu ya, tidak selesai. Masalah pun kata gitu Pak, masalah kesehatan, masalah ekonomi sih paling kata nih, baik itu utang piutang atau kemudian istilahnya pun pendapatan, kemudian masalah kerukunan keluarga, kerukunan antar tetangga dan seterusnya, bahkan kerukunan antar pemimpin, parpol dan seterusnya lah gitu ya, politik dan sebagainya. Itu setelah diteliti penyebab utamanya adalah berawal dari kerohanian, rohani yang sangat gersak di kalangan masyarakat. Bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi seolah-olah Allah itu memberikan satu solusi. Hanya dengan mengingat Allah, artinya tidak ada yang lain. Hanya dengan mengingat Allah tatmainnul qulub, hati kita menjadi tentram. Dan menurut para ulama, cara mengingat Allah yang paling baik itu adalah membaca Al-Qur'an ternyata. Di antara semua banyak zikir, kan zikir niku luas ya Pak, tidak hanya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kemudian sholawat, istighfar, niku zikir. Ternyata ada jenis zikir yang paling hebat, inggih menika membaca Al-Qur'an. Nah, kalau misalkan orang tidak pada bisa baca Al-Qur'an, berarti kan membuat jarang zikir atau zikir membaca Al-Qur'annya tidak bisa dilakukan. Gitu.
Bisa dilakukan, tapi yang dibaca Qulhu, Al-Falaq, An-Nas gitu kan, Al-Ikhlas, kemudian apalagi Al-Fatihah paling banter ngoten. Tapi kenyataannya Bu, Pak, kenyataannya gitu. Jadi ini survei membuktikan gitu ya. Ternyata kalau orang itu nggak bisa baca Quran, semangat untuk zikir pun juga tidak ada. Semangat untuk hanya sekedar membaca Qul huwallah sehari saja itu nggak ada. Semangat untuk datang ke masjid, datang ke pengajian itu kecil. Tapi justru mungkin ada sesekali lah gitu ya. Tapi justru ketika ada ajakan maksiat itu lebih kencang. Itu kalau orang nggak bisa baca Quran. Ngoten. Nah ini pengalaman yang kita sering dapatkan. Oleh karenanya maka dengan dipercepat segera bisa baca Quran gitu niku, harapannya bisa merasakan langsung manfaat dari karomah Al-Quran gitu. Dan akhirnya alhamdulillah Pak, nek sampun maos Quran saben dinten, pertama hati tentrem, kemudian tambah semangat ibadah, tambah semangat pengajian, tambah sayang suami, biasanya bermata, tambah sayang anak, tambah rajin sedekah, dan banyak kebaikan-kebaikan yang bermunculan, yang pada akhirnya pelan-pelan rezekinya juga dimudahkan. Persoalannya satu persatu diselesaikan. Ngoten Pak? Itu terus gitu. Atas lantaran Al-Quran. Niku wonten dunia. Dan inilah yang dimaksud dengan ayat yang berbunyi wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan aku Allah telah turunkan Al-Quran ma huwa shifaa'un, di mana Al-Quran itu turun sebagai obat dalam kegersangan hati, obat termasuk obat fisik. Ada orang sakit kepala kemudian baca Quran sembuh gitu kan. Ada orang sering masuk rumah sakit, baca Quran sudah tidak lagi masuk rumah sakit. Saya sering menemukan itu yang fisik, apalagi penyakit non fisik. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah, dan Allah juga berikan rahmat. Napa niku rahmat niku bentuknya? Allah berikan rezeki, mudahkan jodoh gitu ya. Mudahkan selesai hutang, mudahkan ini itu dan seterusnya. Niku rahmat. Termasuk napa nggih? Hati bahagia nggih menika rahmat. Banyak saudara semakin berkurang musuh, ngoten ta? Banyak teman, kemudian banyak kemudahan, itu rahmat di dunia. Termasuk rahmat di akhirat itu adalah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini menika rahmat kepada kita. Ternyata setelah kita itu bisa baca Al-Quran, itu ternyata tujuan kita adalah bukan hanya sekedar bisa, tapi Allah menyebutkan waqalu lisahibil Quran, dan dikatakanlah kepada orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Jadi sahibul Quran itu atau orang yang dekat dengan Al-Quran. Sahib niku saudaranya Quran, konco kental. Gitu gitu Pak Bu, nih bintan antara teman dengan konco kental gitu. Bintan saged ngebedan bintan kayak Pak. Nih kalau yang namanya konco kental niku nopo-nopo cerita gitu kan. Habis ini ketemu lagi, habis ini SMS, setelah apa lagi WA, setelah apa lagi ketemu. Itu yang namanya konco kental. Nah, jadikanlah Al-Quran sebagai konco kental. Setiap Bu, Pak? Siap, insyaallah. Maksudnya pun berarti ngoten nggih. Jadi panjenengan nek bibar saking pasar gitu ya, ingin lagi buka Al-Quran, ini konco kental. Jadi tidak hanya sekedar nanti kalau inget saya baca, bukan, itu bukan konco kental yang ngoten niku. Nek konco kental niku nek bibar nopo-nopo pingin mau buka meneh, gitu. Ingin baca lagi, habis apa lagi? Ingin baca lagi. Niku konco kental. Gitu ya. Wa qalu li sahibil Quran. Nah, nanti di surga, ini kalimat bagi orang-orang penghuni surga, dan insyaallah kita amin ya rabbal alamin. Di surga itu orang-orang yang muslim yang masuk surga itu dikatakan wa qalu li sahibil Quran, ya sahibul Quran, wahai orang-orang yang bersahabat dengan Al-Quran, iqra wartaqi, katanya gitu. Bacalah Al-Quran yang kamu baca di dunia, kemudian naik lagi sampai habis, baca lagi, naik lagi sampai habis. Iqra wartaqi, lagi terus. Karena kenapa?
kedudukan kita di surga itu nanti adalah sebanyak bacaan Quran yang dibaca. Niku hadisnya sahih banget. Insya Allah kita sami baca saged dilebet ke surga. Amin ya rabbal alamin. Tapi kekhususan untuk orang yang membaca Quran, Mbak, niku kedudukannya tinggi sesuai dengan sebanyak berapa baca Quran yang dibaca pada saat di dunia. Maka bibar niki PR insya Allah dugi kapan PR pun sampai akhir hayat ya. Sampai akhir hayat masih dikandung badan, PR-nya pokoknya boten napa kendar, tidak boleh putus gitu ya, terus membaca Quran. Kalau sampun didoake kalian bapak-bapak ibu-ibu sami hadir wonten mriki. Makaten bapak ibu ingkang kula hormati, tambahan saking kawula dados tujuan dari acara ini adalah menyemangati, mendoakan, dan mudah-mudahan juga lumeber atau kemudian memberikan inspirasi atau penyemangat untuk yang hadir di sini, untuk bapak ibu lan adik-adik sami. Mugi wonten manfaatipun acara menika, dan saya selaku yang mimpin wisuda mohon maaf yang sebesar-besarnya, sekaligus mengaturkan jazakumullah khairan kasir. Terima kasih. Yang pertama kalian Ibu Rusmiati, kalian Ibu Sri Surjiati, Ustadzah kita yang kita banggakan, lajeng takmir Masjid An-Nur, dan para takmir-takmir yang ada di sini yang telah mendukung program menika. Program sederhana tapi mungkin niki menambah rahmat Allah Subhanahu wa taala kalian kita sami nggih. Lajeng bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sami hadir saat ini dan juga mungkin mendukung sejak mulai program ini berjalan, karena tadi Ustazah Rusmiati sampun maringi pengertosan kalian kita sami, ternyata ini sudah 4 angkatan dan jumlahnya lebih dari 100 nih, di berbagai macam tempat. Muridnya Ustazah Sri Rusmiati menika jumlahipun langkung 300, sing nembe di wisuda nembe 300. Jadi tasih kathah nggih Ustazah. Tasih kathah. Nggih, monggo mengke kula nggih napa nggih? Nek upami wonten ustadzipun ingkang bapak-bapak ingkang badhe napa istilahnya gabung, insyaallah nek umpami badhe ngagem metode rubaiyat, alhamdulillah remen sanget. Kita bisa memfasilitasi karena gampil ya. Insyaallah mudah, cuma sekedar ketemu sekali ngono ibar iku pun diagem dipakai seterusnya. Walaupun sebenarnya pakai metode apapun boleh. Tapi karena metode selain rubaiyat niku kami tidak punya lisensinya, ya kebetulan kalau rubaiyat kami sendiri yang mencetaknya dan kami sendiri yang mendistribusikannya ke seluruh Indonesia, lebih dari 100.000 eksemplar yang sampun kula lan rencana cetak niku, maka kita punya kesempatan untuk memberikan fasilitas buku bahkan Al-Qur'an dan beberapa fasilitas yang lainnya yang kami distribusikan secara cuma-cuma alias gratis. Makatan ibu bapak ingkang kula hormati, menawi patipun dilebataken wal afminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira keras tak maaf sebenarnya lemes gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang sebelum menika panjenengan kudu dalem kawula saged ngrunggalaken penggalih rawuh kembal manunggal wonten ing Masjid An-Nur niki ingkang acaripun wisuda murid ngaji belajar membaca Quran dari nol dengan metode rubaiyat. Salajengipun gandeng kawula kedapur keri dhewe Pak Ustaz. Jadi mengkare apa sih gitu. Mungkin kalau kita boten terlalu panjang lebar. Intinya saya mengucapkan selamat datang kepada Ustaz Ibu Rusmiati
Suciati, Bu Suciati, terima kasih pada kesempatan sore hari ini telah dilaksanakan wisuda. Kulo kaget itu, ternyata sih di wisuda ibu-ibu SMK. Besok betul SMK. Setengah tua nih kempling. Kali guyon lagi. Jadi ngapunten ya memang karakternya seperti ini. Tapi kalau bangga. Terima kasih dan oleh Bapak Ibu Rusmiati dan Ibu Mbak Surjati yang telah membimbing warga kami, khususnya warga Kaluratur Desa Tangkil sehingga tidak buta aksara Arab. Semoga nanti kedepannya lebih baik sehingga nanti merambat ke warga-warga yang lainnya yang mana mungkin pada saat ini terutama bapak termasuk kita diri. Ini belum ada istilahnya arah ke situ. Semoga nanti pada kesempatan siang sore hari ini tentu hatinya kalau senang, kalau merinding Pak. Jangan mau ngawas itu sampai keluar ini nanti nangis. Saya mendengar itu nangis luar biasa. Semoga nanti pada event sore hari ini menambah ilmu kita semua sehingga nanti kedepannya untuk warga masyarakat Desa Tangkil lebih maju dalam kegiatan keagamaan. Dan juga kalau pas ajeng lutut dan halaman kalau disempret oleh Bu RW, Bu Suryani, Pak Bayan, itu joleli gandekin ini persiapannya kan dipingin sore. Ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak jamaah Masjid Anur yang telah istilahnya persiapan. Luar biasa kan? Semoga nanti kedepannya lebih baik, lebih maju. Gandeng pulau sesi terakhir kita mau Pak Ustadz ajak foto-foto bareng. Saya tidak perlu matur banyak. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Bila mana ada salah kata yang saya sampaikan mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sambutan saking